Ya, wis ngene iki lur. Aktivitasku dadi RT kurang luwih wis 10 tahun. Ngubengi kampung, ndelok aktivitas wargane. Kabeh kuwi kur tanpa pamrih. Sebuah pengabdianku kanggo kampungku. Apa maneh usum virus ngene iki, kedisiplinan protokol kesehatan kudu dimulai saka tingkat RT. Udin. Kang ndi, Dek? Biasa patroli. Ora lho. Ini nganggo masker gue sing bener, judule bathuk ngono. Pak. Ngene. Sopo sing arep biji to tete? Adake nduh tawon ae kon maskeran sing bener. Musuh dhewe iki lho, ora katon. Aja mbok sepelekne, ketemu ning mburi lho. Corona lho. Iya. Corona opo lho, Pak? Ndi? Tak pijake. Corona iki biyen. Yo alah, Tin. Angel iki jatuh kandhani ya. Po. Eling rate. Idul Fitri demen kae. Corona kuwi rame, ya to? Lah, bareng pilkadal kuwi sepi. Dan jut iki tahun baru iki rame meneh, Jal. Saiki tak tekon. Corona iki jane sapa to? Ayo, Sapa ya, Tin? Sembuh pokoke, sesuk nek ketemu aku neh. Masker mung dienggo. bodo amat. Karemu. Assalamualaikum. Salam. Kan lihat Jute kaya nangis-nangis kok. Nggih jajanan sak dodang utuh jetuh dioprak-oprak petugas. yo ngono ki aturan ya. Intine ki kanggo mencegah penyebaran Covid lho, ben ora tambah nemen. Nemen suntik teh. Saiki lho, bayangno. Dodolan bengi jam 8 dioprak-oprak yen awan dijarke. Aku keheran. Corona ki yen awan apa turu? Apa ya turu ya, Dio? Percuma protokol-protokol kesehatan iki digerakke. PSBB iki jare ya didisiplinke. Percuma pe. PSBB tanpa solusi, masyarakat tipes. Yo wis lah, ora usah ndersulo. Wis, sepenting iku lho, maskermu juga sing bener to ya. Yo wis, Assalamualaikum. Sing bener. Waalaikumsalam. Dek, Mbak Mas, opo angel nganti-nganti ra oleh. Jan corona iki nyusahke, Dek. Metu nganti kon gawe masker, titik-titik ngene ora oleh. Obrak-obrak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iki padha bergerombol, masker ya padha ora genah kabeh lek nganggo. Ngapa iki kene? Alah tete mungkur ngomongane dhewe ae lho. Madak nganggo masker lek jegongan prayo malah wagu. Iya, tapi nek bergerombol ngene iki lho, ya ora oleh. Karo masker-maskermu iki lho. Kuwi dienggo sing bener to nek nganggo ki. Aku ki ora bergerombol teh. Aku ki berduaan karo Dek Ica. Malah kucluke teko. Kula wau ki beto, Pak, tapi kula padosi kok mboten wonten nggih. Napa ceglok? Wis to teh, sing tenang. Cara kedenengan petugas iki lho. Tali mengkur maca Pancasila. Gapal we. Wis tak kandhani ya. Aja nyepelekake.
virus iki ra kena dienggo dolanan lho. Kaya Dek Ica berarti. Kok iso? Lah ora iso dienggo dolanan. Yus, aku tak mulai desain no. Iya Cah. Nah, tak kei masker iki. Tinggo. Oh nggih, Pak. Sebener, kuwi masker dandane kabeh. Nggih. Mulai. Wes mumet ya. Meh. Assalamualaikum. Salam. Jaga jarak. Nah, yo iki dari beberapa warga sing tak temoni, kowe tok kan sing bener tur patuh. Maksudnya? Dewean, tidak bergerombol. Kan aku jomblo, Nganggo Pak. masker yo bener. Maskernya gue nemu iki mau. Ya nggih to, Pak. Ikan ada nih. Oh nggih, Pak. Wonten apa to kok ngliyang-ngliyang saja serius? Ngene kan. Iki kan sedulur kas enek penyuntikan vaksin Sinovac. Kayak terus? Wangun aku yo. Awakmu kabarno cacah RT Kidul. Aku Surabaya tah aku ngandani grup-grupane Udin kuwi. Lah aku tak ngandani cacah RT Lor di masalah vaksin ki mau. Ya buat tenang jane Pak, nek musuh karo RT Kidul wis. Magot mergo ora enek sego bungkuse. Jajal yen enek sego bungkuse. Piye? Kita dienteng to, Pak. Tapi yen delalah kan aku dhewe urung sarapan. Wis aku njaluk tulung. Iki engko enek penyuluhan saka Polres tentang vaksin Sinovac. Aku njaluk tulung yo. Ya wis, oke teh. Wis aku tak neruske nyang RT Lorna ya. Assalamualaikum. Ora, iki janjane nyapa to kon kumpul kene. Ambuh ki mau nikan Kang. Kesajane penting ngono ki mau. Iya, Pak. Loro leikur. Urusanku toh. Kalau bocah teko. Sawine. Sabar, pemirsa. Enak apa toh, Ken? Jadi begini, saudaraku, kampung Seken yang berbahagia terkait dengan penyebaran COVID-19 yang semakin merajalela. Kamarentah kuwi mewajibkan ADW disuntik vaksin jenenge Sinovac. Kuwi tenan apa ora? Wajib po? Ki aman apa ora? Lah ya kuwi. Aku ora iso memastikan kuwi aman apa ora nih. Mergo kan orang teruji ya toh. Sik to, Ken. Kamsute lho piye? Vaksine lho. Piye to? Ya menurutku ya bahaya, Kang. Mergo kan kuwi orang teruji secara klinis. Ya toh? Lah kok diwajib nih? Lah ora gelem piye? Nek aku krungu-krungu kuwi sing ora gelem divaksin engko kena denda ning pemerintah. Lah pemaksaan to. Lah ning jero vaksin kuwi sine apa? Aneh to? Mesti to kira-kira. Palit ora beritamu iki. Oke berita hoax. Ya Allah Kang Soyap. Secara logika wae lho. Ya, pokoknya logikane ngono. Wis to, percaya karo aku. Sok nek enek babin rene, ayo dhewe bareng-bareng nolak vaksin kuwi.
Hargane kan kuwi urung jelas to vaksine kuwi teko ngendi ngono ya to? Setuju. Setuju. Aku yo setuju. Amin. Setuju aku. Dek Ica piye? Mbok aku cek bingung. Cah, polisi ini teko. Pokoknya iki kudu menolak. Iki demi kesehatannya dhewe. Iya toh? Iya bener. Lah iya. Aku tak melu ae wis. Ora paham aku. Iya kowe. Tek meneng ae. Tetek ora kowe. Tetek ganteng apa tetek endi iki? Ora toh. Kuwi kretek. Wis, tetek ora usah wedi. Assalamualaikum Bapak-bapak. Waalaikumsalam. Mohon waktunya Mas ya. Kami dari Polres Pacitan akan menginfokan tentang vaksinan Mas. Tahu vaksin? Vaksin. Ngapunten Pak Polisi, Mbak Polisi. Niku nek vaksinin apa enten efek samping iki? Mboten Pak, samar kula iki ngenten. Cara misal iki kebet divaksin gek awakku malah rusak. Ngenten lho. Jadi begini Mas, vaksin Sinovac ini adalah vaksin yang berjenis inactivated vaksin atau virus mati. Vaksin ini menggunakan versi lemah dari virus COVID-19. Jadi fungsinya untuk memancing respon imun. Jadi tubuh seseorang akan membentuk sistem untuk membuat kekebalan tubuh atau antibodi terhadap virus COVID-19. Dan jika suatu saat nanti virus tersebut masuk ke dalam tubuh, maka tubuh sudah mempunyai antibodi untuk melawannya. Walah, dados Mas yo bar divaksin isih gelem kena Mbak iki. Masih bisa Pak. Tapi kalau jika kita sudah divaksin, jadi imun kita nanti bisa mengenali virus tersebut. Jadi kalau kita punya penyakit tidak parah begitu. Nah, maka dari itu walaupun kita sudah divaksin, kita tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Begitu Pak. Ora ono jaminan iki nggo efek sampinge. Lah daripada kedaden sing iya ya toh. Ya aku pilih menolak iki pokoke. Ya toh, Men. Aku manut wis. Iya toh kowe iki. Begini Mas, efek samping dari vaksin itu memang ada, tapi bersifat lokal. Seperti nyeri di bagian area suntik sama badan terasa sedikit pegal. Tapi itu nggak apa-apa, itu merupakan reaksi umum setelah divaksin. Nah, ingat lo ya, jangan memprovokasi orang lain dengan berita bohong atau menyebarkan berita bohong atau berita hoax. Oke? Ingat, ada hukuman pidananya loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak RT. Gimana Mas? Mbak, lancar semuanya nggih? Alhamdulillah Pak, lancar. Piye ta? Wis padha mudeng kabeh tentang sosialisasi vaksin iki mau. Iki lho Teh, cah-cahke wedi pemakaian vaksin mergo oleh kabar ket niken jare awake sing rusak, sing awake sing piye-piye. Cah-cah keweden. Kang, maskermu lho palino anak polisi Lah terus sini kan yang iki mau. Weh, iya ya. Lah nganti sih harus dijangki ki, Mang? Woro-woro malah wong ra teko. Iya, Mang. Wes. Aku ora melu-melu aku ngene iki. Tek abang bune iki tek runyam ngene iki. Jadi begini saja Pak. Mungkin Bapak ikut kami saja ke Polres biar dijelaskan oleh Bapak Kapolres langsung. Gimana? Waduh. Ate aku toh, Pak. Ora apa-apa, Den. Awakmu sing gagah gede dhuwur. Dadi pas mewakili cah-cah iki ning Polres. Wes to, ora apa-apa Den. Ngono ki penak, kek mangan, kek ngombe. Wes Mas, jenengan beto mawon, borgol mawon. Lho toh. Iki to karemu ki. Kok ben
Tidak apa-apa Mas, di sana nanti akan mendapatkan penjelasan yang lebih valid lagi agar Mas tidak perlu cemas tentang adanya vaksin ini. Kalau begitu Pak, saya butuh Pak ini sama Mbak Niken yang menyebarkan hoax tadi, saya bawa ke kantor. Oh iya Mas, kalau gitu saya tak cari Mbak Niken dulu ya. Iya. Ngoten. Ipun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah Pak Udin, monggo lebet mobil, kula antar ke Polres. Aja aku toh Pak. Sing Apa, Pak? Aja aku toh. Yo ngalah. Aku kancanan lu. Sampai pertama mana Pak? Muga-muga sukses. Sukses ya, Den. Salam. Ada apa ini kok bisa sampai ke sini dibawa sama anggota saya? Apa yang mau ditanyakan? Mau saya masukin sel? Jangan Pak. Apa yang mau ditanyakan? Jadi begini Pak, kemarin itu kan ini provokatornya, terus dari teman-teman itu kan tanya Pak, kaitannya dengan itu corona itu loh Pak. Tahun baru kemarin itu kok ramai, operasi, terus waktu pilkada itu kok kayaknya sepi gitu loh Pak. Terus katanya dengan jam malam itu loh, yang kan ini teman-teman dari yang usaha itu baru buka jam 8 udah suruh tutup, suruh pulang gitu loh Pak. Kita kan yang susah gitu maksudnya. Lagi itu loh Pak, terkait dengan vaksin Sinovac ini kan kita belum tahu tuh nanti gimananya buat masyarakat, ada dampaknya atau enggak, kita kan juga belum tahu, makanya ya saya kemarin kayak gitu sama teman-teman, mohon pencerahannya Pak. Ya Pak. Nah, ini dan waktu jangan menyebarkan berita bohong atau memprovokasi berita hoax. Itu ada hukum pidananya. Nanti kalau salah-salah, nggak ada berita valid, memprovokasi orang bisa masuk penjara, nanti bisa masuk sel. Jadi harus dipastikan baik-baik itu berita-berita tersebut. Jangan berita-berita bohong atau belum tahu asal usulnya, belum jelas, memprovokasi warga sehingga warga takut. Nah, saya jelaskan untuk penanganan COVID-19 itu sudah ada dari awalnya ketika timbul permasalahan COVID-19. Jadi tidak ada sepi, rame, itu tidak ada, tetap dilaksanakan. Namun kalau di Kabupaten Pacitan ini, kenapa waktu pilkada kemarin agak sepi? Karena memang pertambahan waktu pada saat pilkada itu masih sedikit yang terkena. Sehingga pada saat ini sudah mulai banyak yang terkena, sehingga kita mulai giat kembali untuk melaksanakan penanganan COVID-19 tersebut. Ya, kita melindungi masyarakat agar masyarakat tidak banyak yang terkena. Tapi walaupun kemarin juga pilkada, kita juga tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penanganan COVID-19, seperti ada operasi justisi. Jadi apabila ada yang tidak pakai masker, tetap dilakukan penindakan. Namun untuk sekarang karena COVID-19 ini sudah makin merajalela, semakin banyak, sudah semakin banyak juga yang meninggal. Sampai detik ini sudah 35 yang meninggal. Kita terus meningkatkan kegiatan-kegiatan penanganan COVID-19 tersebut, seperti penanganan operasi justisi, terus adanya kampung tangguh, lalu ada juga yang namanya jam malam. Jam malam itu kemarin itu mengakomodir kegiatan-kegiatan tahun baru. Biasanya kalau tahun baru itu kan banyak orang membludak, akhirnya sulit dikontrol sehingga bisa menimbulkan kerumunan, bisa menimbulkan
orang uyul-uyulan, nempel-nempel, dan penularan mudah di situ terjadi, sehingga jam malam itu diberlakukan agar tidak ada pelaksanaan perayaan malam tahun baru. Demikian, dan sampai sekarang pun, kemarin sampai setelah tahun baru juga jam malam masih dilaksanakan karena mengakomodir hal-hal tersebut. Takutnya masih terus berlanjut ada perayaan-perayaan susulan, dan ya mencegah. Dan kenapa kok jam malam gitu kan? Kenapa enggak jam siang? Nah, inilah pemerintah pun juga kasihan. Pemerintah juga ingin memberikan kesempatan pada warganya untuk berbisnis, berusaha. Jadi tidak ditutup sampai dengan dari jam siang sampai jam malam. Virus itu ada dari siang dan pagi, siang, malam tuh ada, virus tuh ada. Namun pemerintah juga berempati kepada masyarakatnya, hanya memberikan peraturan jam malam saja. Jadi membatasi pada saat jam malam saja agar masyarakatnya masih bisa mencari rezeki dari pagi hingga siang. Jadi malam hari stop. Jadi agak dibatasi, karena kalau tidak dibatasi makin banyak nanti penularan. Demikian. Jadi pemerintah juga berempati kepada masyarakatnya. Lalu terkait dengan vaksinasi itu insya Allah aman, sehat, dan halal. Kenapa saya bilang ada halalnya? Amannya apa? Amannya sudah bersertifikasi BPOM. Lalu halalnya apa? Sudah bersertifikasi MUI. Dan kita sudah lihat di TV, nonton TV saja, kalau nggak putar lagi YouTube-nya. Pak Jokowi aja, presiden kita, sudah berani tuh disuntik vaksin dengan vaksin yang sama, Sinovac, sama vaksinnya dengan nanti yang akan dipergunakan oleh masyarakat Indonesia, dan itu gratis tanpa biaya. Gratis, lumayan. Panglima TNI, Kapolri itu juga sudah disuntik duluan. Jadi sampai sekarang pun tidak terjadi apa-apa, tidak menimbulkan efek samping apa-apa. Dan saya pun nanti ketika nanti vaksin COVID-19 itu ada di Kabupaten Pacitan ini, saya pun juga akan divaksin duluan, dan saya akan memberikan contoh kepada masyarakat. Saya dan Pak Bupati akan memberikan contoh kepada masyarakat bahwa vaksin ini aman. Jadi kalau ada apa-apa dengan saya baru itu tidak aman. Nah, saya aja berani, dan insya Allah kita aman semua. Kenapa masyarakat tidak berani? Jadi harusnya berani. Jadi jangan percaya hoax, jangan percaya berita bohong, dan kalian juga jangan menyebarkan berita-berita bohong, jangan memprovokasi. Nanti provokasi mau tuh di penjara sana sel sama bandar narkoba. Yo, aku bawa ke sana kalau mau, biar tahu. Nah, dapat makan gratis loh. Nggak mau? Oh, nggak mau. Ya sudah, jangan diulangi lagi ya. Jangan diulangi lagi. Nah, nanti saya kawinin kalian berdua. Ya, jangan diulangi lagi. Saya maafkan, tapi jangan diulangi lagi. Jangan memprovokasi masyarakat lagi. Jangan memprovokasi warga. Jangan share berita bohong. Nanti kena undang-undang ITE. Ya. Oke. Ya, ini terima kasih Pak pencerahannya. Kita jadi tercerahkan, dan teman-teman juga nanti saya kabari juga atas penjelasannya Pak Kapolres. Iya, sampean kan bisa usaha dari pagi sampai malam kalau memang nanti ada pemberlakuan jam malam lagi. Iya, Pak. Ya, seperti itu, ikuti saja kebijakan dari pemerintah, ulil amri kita, yang tentunya tidak akan menyakiti masyarakat. Tidak ada niatan pemerintah itu menyakiti masyarakat. Itu saja. Ya, harapan kita juga ya semoga COVID ini segera berlalu. Ya, amin ya rabbal alamin. Makanya nanti divaksin. Ya sudah, kalau sudah sadar dan mengerti, paham, nanti bisa kembali ke rumahnya masing-masing. Ya, jangan diulangi lagi pesan saya. Kalau nanti bingung-bingung, ada pertanyaan, bisa kesini lagi, nggak usah rame-rame, berdua saja atau sendiri. Mau nanya sesuatu silakan tanya saja, pintu saya terbuka 24 jam untuk rekan-rekan.
Gitu ya. Ya udah, baik-baik ya. Yo, sama-sama. Yo, masih. Siapa? Yo, salam warahmatullahi. Kami Sugeng Entertainment bersama Bapak Kapolres Magetan menyatakan siap divaksin. Pacitan sehat.